Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kita masih membahas di dalam perilaku produsen, yaitu kaitannya dengan nanti penawaran atau hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita sudah mempelajari mengenai teori produksi, lalu berbagai macam jenis biaya. Nah, ini tahap akhir dalam memahami perilaku produsen dalam menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah yang ditawarkan, yaitu hubungan antara marginal cost dan marginal revenue. Jadi pada sesi kali ini akan dipaparkan atau akan didiskusikan mengenai bagaimana perilaku produsen ketika menghadapi berbagai macam jenis biaya pada pendapatan tertentu atau pada harga tertentu. Tentu produsen atau pengusaha menginginkan tidak hanya keuntungan saja, tetapi keuntungan yang maksimal. Kalau kita setelah belajar di sesi sebelumnya, kalau hanya sekedar untung, output yang dihasilkan itu mencari yang biaya rata-ratanya lebih rendah daripada harganya. Itu produsen untung. Tetapi seberapa besar keuntungannya? Tentu produsen ingin mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, keuntungan maksimal itu dicapai pada produksi keberapa atau unit berapa yang harus diproduksi agar produsen ini tidak hanya sekedar untung, tetapi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akan dipelajari pada sesi kali ini. Dan itu menjadi dasar dalam pemahaman kita mengenai perilaku produsen. Nah, kita buat ilustrasi seperti ini ya. Misal Anda pemilik sebuah maskapai penerbangan atau persewaan pesawat gitulah mudahnya. Nah, persewaan pesawat ini Anda bercita-cita ingin memberikan pelayanan rental pesawat bagi siapa saja yang ingin untuk penerbangan keliling dunia. Nah, misalkan Anda melakukan investasi, sudah menyewa pesawat, satu, menyewa hangar, merekrut berbagai macam manajer dari promosi, IT, membeli sistem informasi, membeli sistem reservasi, lalu manajer promosi dan sebagainya. Nah, Anda memiliki gambaran seperti ini, bahwasanya Anda bermarkas di Jakarta, Indonesia, lalu rute yang Anda rencanakan itu kurang lebih dari Jakarta, lalu ada trip ke Tokyo, lalu ada trip ke Moskow, ada trip ke Greenland, ada trip ke Ontario, Kanada, ada trip ke New York, ada trip ke Afrika Selatan, dan kembali ke Jakarta. Ini trip keliling dunia yang Anda gambarkan. Lalu perusahaan meminta atau Anda meminta akuntan untuk menghitung biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tadi atau untuk memberikan pelayanan rental pesawat bagi siapa yang ingin melakukan perjalanan, baik itu dari Jakarta ke Tokyo atau dari Tokyo ke Moskow dan sebagainya. Nah, akuntan Anda memberikan estimasi biaya selama 1 bulan yang kemungkinan ditanggung oleh perusahaan Anda. Dia memberikan gambaran, ini sudah dibahas di sesi sebelumnya, mengenai biaya-biaya seperti biaya perawatan, biaya gaji manajer, biaya perawatan sistem reservasi, biaya bunga, dan sewa hangar di markas Anda. Jadi selama 1 bulan, ketika tidak ada trip atau tidak ada operasi, ya tetap membayar biaya ini karena Anda sudah sudah rekrut pegawai, sudah membeli sistem reservasi, sudah memiliki sistem IT scheduling, sudah memiliki atau menyewa hangar pesawat, sudah menyewa pesawat, dan juga sudah misalkan berhutang ke bank. Nah, berhutang ke bank ada bunganya. Bunganya itu rutin dibayarkan tiap bulan. Ada tidaknya trip. Jadi ketika tidak ada trip selama 1 bulan, fixed cost sebesar 55. Sehingga total biaya ketika tidak melakukan trip, tidak ada perjalanan atau tidak ada yang menyewa pesawat itu 55. Lalu ada juga
variable cost. Variable cost itu ketika nanti melakukan satu kali trip, itu tambahan variable cost yang harus dibayarkan itu berapa gitu ya. Ini terkait dengan seperti biaya bahan bakar, biaya gaji atau upah pilot, penerbang, dan pramugari atau flight crew atau flight attendant. Lalu juga ada biaya sewa pesawat. Nah, selama satu kali trip itu biaya sewanya lebih murah daripada 2 kali trip, atau 3 kali trip biayanya tentu lebih mahal menyewa pesawat daripada satu kali trip. Lalu Anda meminta kalau satu kali trip saja selama 1 bulan itu perusahaan harus membayar biaya apa saja dan berapa. Nah, ini misalkan dari Jakarta ke Tokyo, Anda meminta akuntan Anda menghitung berapa besarnya biaya minimal yang harus saya keluarkan ketika pesawat saya disewa oleh orang itu dari Jakarta ke Tokyo, biayanya keluar berapa banyak. Nah, lalu akuntan Anda menghitung fixed cost-nya tetap 55 juta, karena namanya fixed cost, jadi biaya yang selalu tetap keluarnya atau besaran tetap, tidak tergantung besarnya operasional. Meskipun tidak ada operasional ya tetap bayar fixed cost. Lalu variable cost-nya ini mulai menambah menjadi 30. Namun tadi membayar upah, membayar flight attendant, membayar biaya bahan bakar dan sebagainya. Sehingga total cost-nya menjadi 85. Nah, di sini berarti ada istilahnya marginal cost, tambahan biaya ketika perusahaan menambah satu output. Nah, ini outputnya adalah trip gitu ya. Jadi ketika tidak ada trip itu total cost-nya atau biaya total yang harus dikeluarkan itu 55 juta yang hanya terdiri dari fixed cost. Lalu ketika Anda menambah satu kali trip karena ada yang nyewa pesawat Anda mengeluarkan tambahan biaya atau marginal cost sebesar 30 karena ada tambahan biaya operasional atau variable cost. Ini 1 bulan seperti ini. Bagaimana kalau 1 bulan itu saya menyediakan 2 trip, tidak hanya 1 trip. Lalu akuntan Anda juga menghitungnya, kalau 1 bulan 2 trip dari Jakarta, Tokyo, lalu Tokyo ke Moskow, itu biaya yang harus dikeluarkan totalnya 110. Nah, dan marginal cost-nya, jadi tambahan untuk menambah satu trip dari Tokyo ke Moskow itu adalah 25. Bagaimana kalau 1 bulan itu 3 trip? Nah, fixed cost-nya tetap, kan bayarannya tadi gaji, menjaga sistem reservasi, sewa, bunga itu kan bulanan ya. Jadi tetap saja sebesarnya 55. Yang berubah kan biaya operasionalnya, variable cost-nya bertambah gitu ya, dari 55 menjadi 75, sehingga total cost-nya naik dari 110 menjadi 130 jika perusahaan memberikan 3 trip selama 1 bulan. Tambahan biayanya berapa? Menjadi 20. Dan seterusnya ke trip keempat, jikalau perusahaan memberikan 1 bulan itu ada 4 trip, ya menjadi 30 tambahan biayanya. Nambah satu kali trip lagi, tambahan biaya menjadi 50. Nambah satu trip lagi ke Afrika Selatan dari New York, itu menjadi tambahan biayanya 70. Lalu nambah satu trip lagi pulang ke Jakarta dari Afrika Selatan, itu menambah biaya 90. Nah, kita akan analisis di sini hasil perhitungan dari seorang akuntan ini, yaitu mengapa di berbagai macam trip perjalanan, ini persewaan perjalanan dari selama 1 bulan, 1 kali trip, 2 kali trip, 3 kali trip. Nah, kita lihat, apa yang kita lihat adalah tambahan biayanya. Nah, kita analisis tambahan biayanya. Tambahan biayanya dari 1 trip menjadi 2 trip, itu tambah biaya 25, sekitar 25. Lalu tambahan biaya dari 2 trip menjadi 3 trip, itu menurun menjadi 20. Anda lihat di kolom marginal cost ya. Lalu dari 3 trip ke 4 trip naik menjadi 30. Dan seterusnya sampai ke 7 trip, tambahan biayanya malah semakin tinggi untuk mengadakan atau untuk menyewakan satu tambahan trip perjalanan. Nah, ini mengapa demikian? Nanti kita akan jelaskan di
dalam sesi ini. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Gambarannya Anda pemilik maskapai penerbangan, lalu pesawatnya Anda pinjam atau sewa, lalu Anda ingin mengadakan perjalanan atau menyewakan pesawat Anda kepada siapapun yang ingin mengadakan perjalanan selama sekeliling dunia ini. Lalu Anda meminta pada akuntan menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini tabel yang diberikan oleh seorang akuntan tadi kepada Anda. Bentuknya seperti ini. Kalau kita breakdown ke dalam bentuk grafis, misalkan fixed cost kita tampilkan ke dalam bentuk grafis, tentu hasilnya akan seperti ini, mendatar gitu ya. Lurus, garis lurus. Jadi artinya apa? Di setiap penerbangan jumlah biaya tetap yang harus dikeluarkan itu sama atau tetap jumlahnya, tidak berubah. Jadi garis lurus, ketika tripnya 1 ya 55, tripnya 2 semakin ke kanan tetap 55 biaya yang harus dikeluarkan. Ini namanya fixed cost. Kalau variable cost kita gambarkan ke dalam bentuk grafis, bentuknya seperti apa? Ya tentu berbeda dengan fixed cost ya. Ketika variable cost kita gambarkan ke dalam bentuk grafis, dia semakin lama semakin naik biayanya ketika tripnya bertambah. Ketika trip 1 30, lalu trip 2 55, trip 3 75, trip 4 105, trip 5 155, trip 6 225, trip ke-7 315. Ini namanya variable cost atau biaya operasional. Nah, yang menarik di sini adalah tambahan biaya setiap kali perusahaan menambah 1 kali trip dalam 1 bulan. Nah, ini namanya marginal cost. Jadi tambahan biaya yang dikeluarkan oleh maskapai Anda, perusahaan Anda ketika menambah 1 kali trip selama 1 bulan. Nah, kita mari analisis biaya itu dalam analisis marginal cost gitu ya. Kita mau menganalisa tambahan biaya di sini. Jadi dalam menganalisa atau memahami perilaku produsen itu kita menggunakan analisis tambahan biaya. Nah, sekarang untuk memudahkan kita anggap harga satu trip itu sama. Jadi dari Indonesia ke Tokyo itu harga sewanya bagi orang yang ingin menyewa pesawat Anda itu ya 50 juta. Lalu ketika harga dari 2 trip, misalkan dari Jakarta, Tokyo ke Moskow, berarti tambah 50 juta lagi atau 100 juta total yang harus dibayarkan oleh si penyewa pesawat kepada Anda. Lalu kalau 3 trip, berarti 3 kali 50 juta. Ini seperti itu. Harganya sama, ketika nambah trip ya tinggal dikalikan harganya. Itu yang harus dibayarkan oleh orang yang ingin menyewa pesawat Anda. Nah, kita asumsikan harganya sama 50 juta. Lalu Anda meminta akuntan kembali untuk menghitung pendapatan yang diperoleh pada tiap trip. Nah, tolong akuntan hitungkan kalau saya harganya 1 kali trip 50 juta di berbagai macam trip selama 1 bulan, saya itu kira-kira dapat pendapatan berapa. Nah, itu kita lihat hasilnya. Akuntan tadi akan memberikan 4 kolom tambahan tabel, yaitu tabel mengenai harga sewa, tabel mengenai total pendapatan atau total omset, lalu tabel tambahan pendapatan atau marginal revenue, dan juga ada total profit atau keuntungan. Nah, kita lihat karena harga sewanya sama di setiap trip, pada trip 1 selama 1 bulan Anda mematok harga sewa 50. Pada trip 2 harga sewanya pun sama 50. Trip 3 50 per trip gitu ya. Jadi total pendapatan ketika ada orang yang menyewa dari Jakarta ke Tokyo atau 1 trip, Anda mendapatkan pendapatan, total pendapatannya 50 kali 1 trip, yaitu 50 di kolom total pendapatan. Lalu ketika ada 1 bulan Anda menyewakan 2 kali trip, Jakarta, Tokyo, lalu ke Tokyo ke Moskow, Anda mendapatkan 2 trip. 2 trip dikalikan harganya yaitu 50. Berarti total pendapatan atau total omset Anda menjadi 100. Lalu ketika Anda 1 bulan memberikan
atau membuka 3 trip dari Jakarta Tokyo, Tokyo ke Moskow, lalu Moskow ke Greenland, Anda akan mendapatkan omset atau total pendapatan ya 50 kali 3, yaitu 150 dan seterusnya. Jadi harga sewa itu sama dikalikan tripnya yang Anda berikan selama 1 bulan, itu adalah proyeksi pendapatan yang mungkin Anda terima. Lalu tambahan pendapatannya, nah ini Anda lihat karena harganya sama di setiap trip, maka tambahan pendapatannya pun sama. Kita lihat tambahan pendapatan itu berapa sih tambahan pendapatan ketika Anda menambah 1 trip selama 1 bulan. Misalkan ketika tripnya 1, tambahan pendapatannya itu 50. Karena dari 0 tidak ada trip ke 1 ya nambahnya ya 50. Ketika Anda menambah atau membuka 1 bulan itu 2 trip, Jakarta Tokyo, Tokyo Moskow, itu Anda mendapatkan total pendapatannya 100, naik dari 50 ke 100 karena 2 trip dibuka selama 1 bulan. Lalu tambahan pendapatannya berapa? Ya 100 dikurangi 50. Jadi tambahan pendapatan di trip kedua atau di 2 trip selama 1 bulan itu 50. Tambahan ketika Anda membuka dari 2 trip menjadi 3 trip selama 1 bulan itu juga 50. Dari 3 trip ke 4 trip juga 50 sampai seterusnya ke 6 ke 7 trip selama 1 bulan ya tambahan pendapatan Anda 50. Jadi tambahan pendapatan itu kalau harganya tetap sama di tiap trip itu akan sama dengan harganya atau harga sama dengan tambahan pendapatan. Nah, total profit ini juga disajikan oleh akuntan Anda, keuntungan yang bisa diberikan pada tripnya 0, ya tentu tidak ada operasional, tidak ada pemasukan, hanya membayar biaya manajer, biaya gaji IT, biaya perawatan, biaya sistem reservasi, biaya bunga dan sebagainya, atau biaya fixed cost. Jadi kalau tidak ada operasional ya masih rugi atau membayar biaya yaitu sebesar 55 atau masih rugi minus 55. Lalu ketika ada 1 trip dari Jakarta ke Tokyo, baru perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar 50. Tapi total pendapatannya belum mampu menyaingi atau belum mampu menutup total biaya yang sebesar 85. Lalu ketika 2 trip dari Jakarta Tokyo ke Moskow, total pendapatannya menjadi 100 pun juga masih belum bisa menutupi total biaya, masih rugi. Nah, pada trip ketiga dari Jakarta Tokyo, Tokyo Moskow, lalu Moskow ke Greenland, itu baru mendapatkan keuntungan sebesar 20 karena sudah ada 3 trip, jadi pemasukan Anda 150, total biaya untuk membuka 3 trip itu 130. Nah, selisihnya positif. Nah, selisih positif ini namanya keuntungan sebesar 20. Di trip keempat, selama 1 bulan Anda membuka 4 trip, ternyata pendapatan menjadi semakin besar, yaitu 200 dan biayanya 160. Nah, Anda mendapatkan keuntungan 40. Lalu ketika tripnya 1 bulan dibuka 5, Anda mendapatkan keuntungan 40. Ketika 6, nah keuntungan Anda semakin turun menjadi 20 dan ketika Anda membuka 1 bulan itu menjadi 7 trip, Anda malah rugi. Nah, kita lihat di sini ada berbagai macam pilihan yang Anda bisa atau perusahaan bisa pilih dari 0 sampai 7 trip. Tentu perusahaan akan memilih trip yang memberikan keuntungan paling besar. Jadi kira-kira Anda tidak akan mungkin, jika pemilik perusahaan, tidak akan mungkin membuka sebanyak 2 trip selama 1 bulan. Kenapa? Karena itu merugikan Anda. Dan juga tidak akan memilih membuka 7 trip selama 1 bulan. Karena itu juga akan merugikan Anda. Jadi pilihannya adalah membuka 3 sampai 6 trip selama 1 bulan. Nah, dari 3 sampai 6 trip selama 1 bulan ini yang notabene ini menguntungkan, lalu Anda pilih yang mana? Nah, tentu Anda pilih yang paling besar keuntungannya bagi perusahaan yang memberikan keuntungan paling besar, yaitu
mengerucut kepada membuka trip selama 1 bulan itu kurang lebih 4 atau 5. Nah, di antara 4 atau 5 trip ini, Anda memilih yang mana? 4 trip atau 5 trip? Jika kalian masih ingat dalam teori produksi, nah tentu perusahaan akan memilih produksi yang paling banyak. Nah, jadi pilihannya adalah memilih pada atau membuka 5 trip selama 1 bulan karena itu memberikan keuntungan paling besar. Nah, kita lihat analisisnya, kenapa perusahaan memilih di trip kelima. Ternyata kalau kita sederhanakan tabel ini menjadi 3 kolom saja atau 4 kolom saja, kolom trip, marginal cost, marginal revenue, dan total profit, perusahaan akan memilih pada trip kelima itu ketika tambahan biaya sama dengan tambahan pendapatan, yaitu ketika marginal cost sama dengan marginal revenue. Jadi inilah ilmu yang dari ilmu ekonomi yang ditawarkan, bahwasannya perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan maksimum paling besar itu ketika tambahan biaya sama dengan tambahan pendapatannya. Nah, ini pada trip ke-5. Sekarang mari kita analisis tabel yang sederhana ini. Jadi ada 4 kolom, ada kolom trip, ada kolom marginal cost atau tambahan biaya di setiap trip, lalu ada kolom marginal revenue yaitu tambahan pendapatan yang perusahaan dapat di setiap trip, lalu ada total profit di setiap trip. Nah, kita akan analisis seperti ini ya. Misalkan ada 7 trip, kita buat ke dalam ilustrasi sederhana. Jadi yang garis atas itu nanti melambangkan marginal cost dan marginal revenue, yang garis bawah itu melambangkan atau menunjukkan total profit. Jadi ketika ada satu trip atau ada yang menyewa dari Jakarta ke Tokyo, berarti perusahaan menjual satu trip. Nah, ketika perusahaan menjual satu trip, perusahaan kan mengeluarkan biaya, baik itu biaya biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, tambahan biaya itu sebesar 30 dan tambahan pendapatannya karena ada yang menyewa itu sebesar 50. Total profitnya pada saat trip ke-1 itu sebesar minus 35 atau masih rugi karena pendapatannya belum mampu menutupi total biayanya. Nah, ketika ada tambahan trip yang disewa lagi, misalkan si orang ini ada yang mau nyewa 2 trip selama 1 bulan. Saya mau nyewa pesawat Anda dari Jakarta ke Tokyo, lalu Tokyo ke Moskow. Nah, tentu ada biaya yang harus ditambahkan. Anda bilang, oh iya kami ada pesawat di Tokyo. Tambahan dari Tokyo ke Moskow atau menerbangkan pesawat dari Tokyo ke Moskow itu berapa besarnya? Sebesar 25. Lalu tambahan pendapatannya berapa? Ya dia hanya membayarkan tambahan satu trip dari Tokyo ke Moskow sebesar 50. Nah, ini total profitnya berapa? Masih minus 10, masih belum nutup biaya, total biaya. Lalu ketika ada yang meminta 3 trip dari Jakarta, Tokyo, lalu Tokyo ke Moskow, lalu dari Moskow ke Greenland. Jadi tripnya bertambah menjadi 3. Perusahaan harus menambah biaya berapa untuk menerbangkan pesawat dari Moskow ke Greenland. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Harus mengeluarkan biaya 20. Nah, pada saat ini tambahan pendapatannya juga sama, tetap 50. Lalu pada trip ketiga baru perusahaan sudah bisa menghasilkan pendapatan atau baru menghasilkan keuntungan, ya bukan pendapatan. Sudah bisa untung di trip ketiga. Dan trip keempat harus nambah biaya berapa? 30, lalu
keuntungannya menjadi 40 dan seterusnya. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Tambahan biayanya setiap kali perusahaan menambah satu trip itu muncul kan? Muncul 30, 25, 20, 30 yang semakin lama semakin besar. Misalkan dari 20 dari trip ketiga, tambahan biayanya untuk menambah trip ketiga dari Tokyo ke Moskow itu perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya 20, tapi dapatnya cuma 50. Lalu dari trip ketiga ke empat dari Moskow ke Greenland itu harus menambah tambahan biaya 30. Lalu di trip ke berapa ini? Di trip keempat harus menambah tambahan biaya 30. Di trip kelima harus menambah tambahan biaya sebesar 50, tapi pendapatannya sama. Jadi di setiap tambahan trip itu tambahan biayanya semakin lama semakin besar, tapi tambahan pendapatannya tetap. Nah, dampaknya apa? Ketika tambahan biaya itu semakin besar untuk menambah satu trip, ya tentu akan menggerogoti profit, akan menggerogoti keuntungan. Nah, pada trip ke-7 ini sudah melampaui, atau trip ke-6 ya, trip ke-6 mulai menggerogoti profit nih dari berapa tambahan biayanya dari trip ke-5 ke trip ke-6, tambahan biayanya yang tadinya 50 menjadi 70. Jadi lebih besar dari sebelumnya ya, dari trip ke-5 ke 6 untuk menambah satu trip dari 5 ke 6 itu menambah 70. Padahal pendapatannya sama, tambahan pendapatannya 50. Dan dari trip 7 dari 6 ke 7 tambahan biayanya 90 dan pendapatannya sama. Pendapatannya sama, tapi setiap kali menambah trip itu mengeluarkan biaya, inilah yang menggerogoti profit. Jadi selain produsen harus menjual jasanya, yaitu tripnya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi pada saat berapa mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi bukan berarti kalau gitu mencari tambahan biaya yang paling rendah yaitu 0. Ya tidak ada trip, berarti tidak ada yang di jasa yang dijual atau tidak ada barang yang dijual. Jadi harus memilih di antara ini, di berbagai macam jasa yang dia jual, trip yang dia jual, mana yang memberikan keuntungan paling maksimum. Ya, syaratnya gimana? Syaratnya ketika tambahan biaya itu sama dengan tambahan pendapatan, atau marginal revenue sama dengan marginal cost, itu pasti perusahaan akan mencapai keuntungan paling besar atau paling maksimum. Sekarang tambahan output trip semakin banyak kok semakin nambah biaya ya. Tambahan output akan menambah biaya atau marginal cost yang lama kelamaan malah semakin besar. Mengapa? Karena ada hukum the law of diminishing return dalam memproduksi. Nah, ini sebagaimana kita sudah pelajari di teori produksi. Jadi semakin output ditambah dengan cara menambah variable input variable, itu dampaknya apa? Ya outputnya semakin lama semakin bertambah, tapi apa? Tambahan outputnya semakin lama semakin kecil, atau untuk menghasilkan satu tambahan output itu dibutuhkan, misalkan tadinya satu tenaga kerja, ini dibutuhkan lebih dari satu tenaga kerja, seperti itu. Itu namanya the law of diminishing return atau the law of diminishing marginal product gitu ya. Nah, di contoh kali ini, di ilustrasi ini, misalkan karena pesawatnya cuma satu, capitalnya satu, lalu bisa jadi dari trip ke 6 ke 7 untuk menghasilkan satu tambahan output, yaitu dari 6 ke 7 trip, dari mana misalkan dari Afrika Tengah ke Jakarta, itu membutuhkan tambahan input seperti pilot cadangan. Nah, untuk jaga-jaga karena sudah pesawat ini sudah hampir keliling dunia, harus membutuhkan atau membawa teknisi di pesawat, harus menambah akomodasi pilot karena sudah berjalan selama 1 bulan 6 trip. Nah, seperti itu. Sehingga tambahan biayanya dari 6 trip ke 7 trip itu besar sekali. Nah, dan perusahaan akan selalu memilih tingkat produksi
Nah, yang memberikan keuntungan paling besar. Tentu perusahaan tidak hanya ingin untung saja. Kalau hanya untung saja di trip ketiga dia sudah untung, tetapi dia akan terus berproduksi sampai memberikan keuntungan paling besar, yaitu ketika tambahan biaya sama dengan tambahan pendapatan, yaitu pada trip ke-5. Jadi menyediakan 5 trip selama 1 bulan itu yang akan memberikan keuntungan paling besar. Nah, keuntungan maksimum itu di 5 trip pada profitnya sebesar 40. Baik, saya rasa itu yang bisa saya berikan. Kalau boleh saya sedikit mengulangi bahwasanya eh, pada titik atau pada output berapa perusahaan akan melakukan produksi atau berproduksi pada tingkat berapa banyak sih perusahaan itu seharusnya. Tentu perusahaan ingin mendapatkan yang namanya keuntungan. Tapi tidak hanya sekedar keuntungan, perusahaan ingin mendapatkan keuntungan paling besar atau keuntungan maksimal. Keuntungan maksimal telah kita tunjukkan itu dicapai pada output yang seperti apa? Ketika tambahan pendapatan sama dengan tambahan biayanya, atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Pada output sebanyak itulah maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan paling besar. Ini adalah teori ilmu ekonomi mikro dalam perilaku produsen, di mana ketika produsen itu beroperasi atau berproduksi pada tambahan pendapatan yang sama dengan tambahan biayanya, maka pada titik itulah produsen akan mencapai keuntungan paling besar atau keuntungan maksimal. Pada sesi selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana respon produsen di berbagai tingkat harga untuk memahami perilaku produsen pada berbagai tingkat harga. Oke, saya rasa itu semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.